dari kitab Al-Fiqhu alal madhabi arba, fikih atas pendapat atau imam 4, madhab 4. Kalau kita berbicara masalah fikih itu artinya adalah al-fiqhu dari segi lughah, dari segi bahasa adalah al-fahm, artinya pemahaman. Nah, karena fikih itu dari segi bahasa ya, artinya adalah pemahaman, maka sebenarnya fikih itu sekarang ini telah dikembangkan oleh banyak ulama. Fikih itu tidak hanya membahas persoalan-persoalan yang selama ini telah dibahas dalam ilmu fikih. Tidak hanya masalah toharo, tidak hanya masalah ibadah, muamalah dan sebagainya. Tetapi fikih itu mencakup segala aspek kehidupan manusia. Karenanya maka dengan memahami arti ya fikih yang berarti menurut bahasa itu al-fahmu tadi, pemahaman itu, maka Yusuf Qaradawi mengembangkan fikih itu tidak hanya terbatas pada fikih ibadah yang terdiri dari ada fikih tohara, fikih wudhu dan sebagainya. Tetapi dengan arti fikih yang arti pemahaman itu bisa dikembangkan, ada sesuai dengan spesifiknya, ada namanya fikih waqi'i, yaitu fikih realita. Ada fikih dakwah, ada fikih muwazanah, ada fikih timbangan untuk menimbang antara yang maslahat dan yang madharat. Adalah maslahat dan mafsadat. Ada juga fikih aulawiyat, prioritas. Ada fikih al-iqtisad, ada fikih ekonomi. Nah, jadi sekarang fikih itu tidak hanya terbatas seperti yang selama ini sudah kita kaji, sudah kita baca, sudah kita pelajari, tetapi sekarang ini dengan pengertian fikih secara bahasa itu bisa dikembangkan, tidak hanya terbatas pada fikih, pembahasan fikih yang selama ini sudah kita bahas, tapi tadi ada fikih arita, ada fikih muwazanah, dan lain sebagainya tadi. Ada fikih al-maqasid, ya, tujuan dari syariat, disyariatkan atau syariat Islam itu apa. Nah, karena fikih itu adalah dari segi bahasa, ya, pemahaman, maka perlu diketahui bersama, kita pahami bersama bahwa manusia itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, karena manusia itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, terutama dalam memahami atau dalam mengambil hukum atau mengistinbatkan hukum, baik itu dari nas Al-Quran maupun sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka manusia dengan pemahaman yang berbeda-beda tadi tentunya akan mengakibatkan juga perbedaan di dalam memahami satu nas atau satu dalil baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi. Karenanya maka kalau kita berbicara masalah fikih, itu sudah barang tentu kita pasti akan berbicara tentang perbedaan pendapat. Karena bahasan atau maudhu, topik dari masalah fikih itu, seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu adalah al-ilmu bi ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah minal adillati tafsiliyah. Karena topik dari fikih itu adalah menggali atau mengetahui hukum-hukum syariah yang digali al-amaliyah, yang praktis. Yang hukum-hukum ini itu ketetapannya berdasarkan
dalil yang dhonni. Jadi dalam kekuatan dalil, baik itu dalam Quran maupun sunnah Nabi itu ada dua. Ya. Ada yang sifatnya qot'i, pasti. Tapi ada juga yang sifatnya dhonni, yaitu yang tidak pasti atau dugaan yang kuat. Nah, kata Imam Syafi'i, ketika kita berbicara masalah fikih, itu berarti kita berbicara tentang hal-hal yang kaitannya dengan ijtihadi, tentang persoalan-persoalan yang ditetapkan dengan dalil-dalil yang tidak pasti tadi. Karena persoalan-persoalan fikih ya, itu ditetapkan dengan dalil-dalil yang tidak pasti tadi. Apa kata Imam Syafi'i? Maka disinilah peluang ulama untuk beristihad di dalam persoalan-persoalan itu sangat luas. Karena ulama itu diberi peluang yang begitu luas di dalam persoalan-persoalan yang sifatnya istihadi tadi, maka disitulah kemungkinan besar para ulama di dalam beristihad itu ada perbedaan-perbedaan. Yang itu tidak bisa dihindari, pertama karena pemahaman manusia itu satu dengan lain adalah berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Jangankan ya, kita sekarang ini. Para sahabat dulu, para sahabat Nabi dulu saja yang mereka ya dekat dengan Nabi, bahkan mereka menyaksikan turunnya Al-Qur'an. Mereka dalam memahami ya Al-Qur'an atau sunnah Nabi pun juga terjadi perbedaan. Tidak semuanya sama. Makanya ketika Ibnu Qutaibah ya mengatakan bahwa para sahabat Nabi itu punya pemahaman yang sama dalam memahami nas Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Langsung pendapat Ibnu Qutaibah ya dalam kitabnya Ta'wilul Quran langsung dibantah oleh Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Al-Muqaddimah seperti yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Ushul Tafsirnya, di mana kata Ibnu Qudamah, kata siapa wahai Ibnu Qutaibah, kalau para sahabat Nabi itu memiliki pemahaman yang sama atas setiap nas Al-Quran atau sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bukankah banyak di kalangan para sahabat Nabi itu yang memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda-beda? Seperti umpamanya antara Ibnu Umar dengan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Itu nggak akan bisa ketemu pendapatnya. Sering berlawanan pendapat antara Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Umar ini. Kenapa? Ibnu Umar itu adalah orang yang tekstual dalam memahami ayat maupun dalam memahami sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Sementara Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud itu adalah orang yang kontekstual, tidak lagi tekstual. Sebagai contoh umpamanya, saking tekstualnya, pernah Ibnu Umar itu bepergian, kemudian ditemani oleh beberapa sahabat, atau di tengah jalan, dia singgah di satu tempat. Kemudian dia ditegur oleh teman-temannya tadi. Kenapa Ibnu Umar kita kok singgah di sini? Apa enggak lebih baik kalau kita langsung pergi saja biar cepat sampai ke tempat tujuan? Apa kata Ibnu Umar? Ya, dulu saya juga pernah nemani Nabi bepergian, beliau ke tempat ini. Beliau belum sampai di tempat tujuan, beliau mampir di sini. Jadi dengan entengnya Ibnu Umar itu memahami bahwa
mampir di tempat yang dulu Nabi itu pernah singgah di tempat itu adalah bagian dari sunnah yang harus diikuti. Makanya Ibnu Umar ya, sampai hal yang seperti itu pun juga, sunnah seperti itu pun juga saking tekstualnya tadi diikuti oleh Ibnu Umar. Bahkan saking tekstualnya juga Ibnu Umar itu, cara bagaimana Nabi itu berjalan pun juga diikuti oleh Ibnu Umar. Cara Nabi makan pun juga diikuti oleh Ibnu Umar. Persis. Oh, Nabi itu kalau makan biasanya dengan 3 jari. Ibnu Umar juga gitu, kalau makan mesti dengan 3 jari. Nabi itu kalau habis makan, jarinya dikelomoti. Ibnu Umar pun begitu, habis makan juga dikelomoti. Kenapa? Ibnu Umar sangat tekstual dalam memahami sunnah Nabi itu. Bahwa makan dengan 3 jari dan mengelomoti jari itu adalah bagian dari sunnah beliau yang harus dia ikuti. Sementara begitu juga ketika Nabi umpamanya ya makan. Nabi itu kalau makan nggak pernah di atas meja. Nabi mesti kalau makan itu di lesehan. Karena Nabi itu kalau makan nggak pernah di tempat di atas meja. Pasti Nabi itu lesehan. Nah, Ibnu Umar pun juga gitu. Ibnu Umar kalau makan pun juga tidak pernah di atas meja. Ibnu Umar kalau makan pasti atas lantai. Kenapa? Ibnu Umar ya tadi sangat tekstual tadi. Bahwa itu adalah bagian sunnah Nabi yang harus diikutinya. Nah, sementara Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, ini orang kontekstual. Dia tidak menganggap apa yang dilakukan oleh Nabi itu tadi sebagai sunnah yang wajib diikuti. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi tadi itu tidak lepas dari muyul, kecenderungan-kecenderungan sebagai manusia, memiliki kesukaan-kesukaan. Ataukah Nabi karena manusia, tentu Nabi juga hidup ya di tengah-tengah masyarakat. Di mana bisa jadi masyarakat di mana Nabi itu berada, masyarakat di situ, orang Arab pada waktu itu kalau makan, kesukaannya adalah tidak di atas meja, tapi dengan lesehan itu. Atau kalau makan orang Arab dulu adalah mungkin dengan 3 jari. Nah, karena itu dianggap oleh Nabi kebiasaan ya. Yang baik dianggap oleh Nabi itu baik, maka kebiasaan itu kemudian juga dilakukan oleh Nabi. Karenanya menurut Ibnu Abbas ya dan Ibnu Mas'ud bahwa pola makan Nabi seperti itu bukan merupakan sunnah yang wajib diikuti, tetapi itu adalah sunnah yang andai kata diikuti ya dengan niat ittiba kepada beliau, insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah. Tapi andai kata tidak mengikuti sunnah yang seperti itu, ya tidak akan mendapatkan celaan atau tidak akan berdosa. Nah, jadi itulah cara apa para sahabat itu ya memahami sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi mereka dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti umpamanya ya antara Ali dengan Ibnu Mas'ud itu ada perbedaan pandangan terkait dengan andai kata ada seorang wanita yang hamil ditinggal oleh suaminya meninggal dunia. Nah, kapan masa idahnya perempuan itu? Kalau dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa masa idah perempuan yang sedang hamil yang ditinggal mati oleh suaminya itu adalah sampai melahirkan. Begitu melahirkan, maka masa idahnya habis. Nah, tapi kata Ibnu Mas'ud, itulah masa idah wanita atau perempuan hamil yang ditinggal mati oleh suaminya.
sampai melahirkan. Walaupun pada saat meninggal itu, atau suaminya meninggal, dia baru 1 bulan, 2 bulan. Berarti masa iddahnya sampai menunggu dia melahirkan. Berarti panjang. Atau bisa jadi pendek. Pas ditinggal mati oleh suaminya, usia kandungannya 9 bulan umpamanya, atau 8 bulan. Lebih setengah umpamanya. Setengah bulan. Berarti masa iddahnya pendek. Nah, kata Ibnu Mas'ud, itulah masa iddah perempuan itu. Ketika ditinggal mati oleh suaminya, dia hamil. Pokoknya sampai melahirkan. Tapi Ali apa? Tidak. Harus diambil dari waktu mana yang lebih lama. Jadi kalau katakan istri tadi ditinggal mati oleh suaminya, usia kandungannya kok 8 bulan, maka masa iddahnya suami itu tadi dihitung. Kapan lahirnya? Kelahiran dia melahirkan. Oh, 1 bulan berikutnya. Nah, begitu melahirkan, maka masa iddah perempuan itu, kata Ali, itu belum habis. Dia harus menunggu 4 bulan 10 hari. Nah, berarti sudah dipotong 1 bulan. Berarti tinggal 3 bulan 10 hari. Nah, Masya Allah. Ya. Antara Ibnu Mas'ud dengan Ali bin Abi Thalib dalam memahami ayat yang sama, mereka berbeda pendapat. Padahal mereka ini dekat dengan Nabi, mereka ini menyaksikan ya turunnya Al-Quran, tapi mereka apa? Dalam memahami ayat-ayat Allah, mereka berbeda pendapat. Mengapa kok mereka berbeda pendapat? Ya, karena ayat-ayat yang dipahami itu adalah ayat-ayat yang sifatnya istihadi, doni, yang memberikan peluang kepada manusia untuk beristihad tadi. Nah, kalau kita kembali kepada istihad, itu yang digunakan istihad itu adalah akal, pemahaman. Maka tadi ya sumber dari apa? Perbedaan pendapat itu karena perbedaan bertingkat-tingkatnya pemahaman yang Allah berikan kepada manusia. Nah, jadi karenanya maka ya perbedaan pendapat itu suatu hal yang wajar ya. Dan dalam hal-hal yang sifatnya furu'iyah itu adalah hal-hal yang keniscayaan. Tidak mungkin bisa dihindari. Dan perbedaan pendapat itu ya dalam masalah furu'iyah atau istihadiyah itu bukan perbedaan yang madmum, yang tercela, bukan. Tapi adalah perbedaan yang mahmud, yang terpuji. Kenapa? Dengan perbedaan seperti ini, itu akan menambah thaurah, kekayaan intelektual kita. Dan sekali lagi ya, makanya ketika kita belajar fikih, mengkaji fikih itu, ya, sungguh sangat mengasihkan.